وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Halaman 76. Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-humma min paihi jahannama wa hiya hazzul mu'minina minan nar. Rasulullah bersabda, damam itu penyakit panas. Nah, al-humma itu penyakit panas. Damam panas, merep dingin lah panas. Nah, yaitu daripada hangat api neraka jahanam. Dapat. Ya. Dan yaitu bahagian bagi orang mukmin daripada neraka itu disegerakan oleh Allah Ta'ala di dunia. Jadi bagi kita yang sabar, pinandu, ma'rifah kepada Allah, nang mendatangkan penyakit, hakikatnya Allah sabar kita, kada protes, kada hamuk, maka kita dilepaskan nanti, diandak di dunia, panasnya tuh diandak di dunia, disegerakan di dunia oleh Allah, di akhirat kada kena lagi. Nah, penyakit panas saja, apalagi penyakit yang berat-berat. Cuman kita jangan ada protes, kuciak, kada sabar. Nah, terima aja ketika datang tuh terima. Ingat ini dari Allah. Walaupun kita sebabnya macam-macam sebabnya, jangan menyalahkan sebab. Nah, asbab tuh diulah Allah Ta'ala juga. Barangkali kita waktu sehat kada ingat. Barangkali. Makanya aja Rasulullah, ija ahabballahu abdan ibtalah, kata Rasulullah. Kalau Allah tuh sayang sama kita nih, pasti didatangkan penyakit bermacam-macam tingkatan penyakit. Nah, ini garing panas. Ceritanya kalau ada salah riwayat Nabi kita tuh garing panas lah contohnya. Nah, garing panas saja. Maka bagian orang yang beriman kepada Allah disegerakan di dunia. Di akhirat kada lagi. Apalagi sakit-sakit yang lain. Lihat para ulama-ulama sakitnya. Lah, luar biasa sakitnya. Tapi mereka sabar. Makanya luhukul amrat lil anbiya itu hikmah. Nabi itu ditemu sakit juga lah. Agar kita mengambil contoh dari mereka-mereka aulia Allah. Semakin sakit semakin meningkat keimanan mereka kepada Allah. Semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat tetap obat. Karena sakit diturunkan Allah dan juga Allah menurunkan obat. Cuma jangan tamandak di dokter, jangan tamandak di obat, itu aja syaratnya. Ini contoh kecil istilahnya penyakit kita. Asal kita sabar. Merep dingin aja kan, panas. Jarang juga kalau orang meninggal merep dingin lah. Bilang banyak hidupnya. Coba diabetes sekarang nih, ya kada? Diabetes, stroke, ini luar biasa. Sudah kita tahu di sini hadis, mudah-mudahan kita dapat ingat ya, sabar kita menghadapi ujian nih. Kita nih pasti diuji hidup lah, kadang-kadang ada ujian. Cuma waktunya dan harinya dan tanggalnya kita kada tahu. Jadi kita harus siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum, amma hayati fa asunnu lakumus sunana wasyara'i'a wa amma mauti fa inna a'malakum tu'radu alayya fama ra'aitu minha hasanat hamidtullaha alaihi wa ma ra'aitu minha sayiatin istaghfartullaha ta'ala lakum. Baik benar Rasulullah kita nih habis saya. Lah, ini hadis. Lah. Tapi
Ini ada anunya lah, kebaikan Rasulullah, makanya ibadat kita ini ditayangkan kepada Rasulullah. Ibadat kita ini ditayangkan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat ibadah kita. Bujurlah kita sudah mengikut sunnah. Ini maksudnya adalah. Artinya hidupku itu terlebih baik bagi kamu, ujar Rasulullah para sahabat. Untung mana sahabat bertamuan Rasulullah. Ya Allah, apa nang kada paham langsung bertanya Rasulullah. Pokoknya paling untung tuh bang. Nah, jadi bahagia mereka-mereka yang di zaman Rasul. Tapi di samping itu ada juga nang maca lah. Banyak juga orang-orang munafik lah. Nah, orang-orang munafik nang sarik lawan Rasulullah. Adapun hidupku yang terlebih baik bagi kamu itu, maka yaitu aku ajari ya Rasulullah bagi kamu segala jalan berbuat ibadat, dan aku nyatakan bagi kamu segala amal syariat. Nah, para sahabat lah nyaman benar. Dan adapun matiku ya Rasulullah yang terlebih baik bagi kamu itu, maka yaitu bahwa segala amal kamu didatangkan atasku. Semua amal umatnya didatangkan, dihadirkan, ditayangkan kepada Rasulullah. Bujurlah kita sudah mengikut sunnah dalam hal ibadat. Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau lihat aku sembahyang. Itu sahabat melihat. Kita kada pernah melihat, pemimpin pun kada pernah melihat kita. Nah, lalu bagaimana kita? Maka kita belajar kepada ulama-ulama yang menceritakan tentang sifat salatnya Rasulullah. Sallu kama alimtumuni usalli, kata Rasulullah. Itu tafsirnya sebetulnya. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu sudah mempelajari, mengetahui tentang salatku. Apa yang kita harus ketahui salat itu? Rukunnya ada tiga. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai salah. Bila salah, Rasulullah melihat karena ibadah kita ditayangkan. Tapi Rasulullah tetap baik, tetap sayangan kita lah. Kekurangan kita memang kita akui dalam salat ini, kadang sebenarnya kadang sempurna salat kita. Tapi ada kunci terakhir, ya Rasulullah, istighfarlah kamu 3 kali setelah salam. Nah, itu keuntungannya kita. Tapi ini urusan hati lah. Kalau urusan bacaan salah kada kawa. Rukun qauli salah kada kawa. Ini syariat. Nang diampuni itu adalah urusan salat di dalam sembahyang hati nang kahulu kahilir. Ya kan? Kalau Fatihah salah kada kawa, itu syariat tidak membenarkan, harus diulang. Makanya Fatihah itu kita wajib belajar. Dihadirkan bacaan kita kepada guru nang di bidangnya. Baijajah, bahasa orang ini baijajah. Baijajah itu ya di hadapan guru, bujurlah sudah bacaan. Dan adapun matiku yang terlebih baik bagi kamu yaitu bahwa segala amal kamu didatangkan atasku. Maka barang aku lihat daripadanya ibadat itu akan kebajikan, maka aku mengucap alhamdulillah atasnya. Bersyukur kepada Allah. Hamidullah. Dan barang yang aku lihat daripadanya ibadat umatku itu akan kekurangan. Kejahatan itu maksudnya taksir lah ibadat kita. Taksir ini lain di rukun qauli. Lain di rukun fi'li lah. Ini nang di hati. Kita kan kada mengundang di hati itu. Mbah Allahu Akbar baca Fatihah, hati ke mana pembacaan juga? Yalah, kita akui itu siapa nak kau? Kadang itu.
warna-warni datangan. Nah itu jadi kita disuruh hendak sembahyang tuh jangan tergesa-gesa, jangan harus ada istirahat, mengingat Allah dahulu 10 menit barang. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Surah Nisa ayat 103. Pada fa iza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubikum. Nah, bila ikam tuntung ya Allah sembahyang, maka mengingat lagi, berzikir lagi kepada Allah. Wa ijat ma'nantum, apabila kamu sudah tenang jiwa, hati sudah dengan Allah, baru usal dirikan sembahyang. Nah, kita jangan tergesa-gesa, hendak berjamaah, hendak juga cuma pas-pasan waktu sudah menguup baunya nyar baudunya laju badar pulang. Hendak aja hendak aja berjamaah nih, cuma kada pas waktunya. Semestinya paling tidak 10 menit atau 15 menit kita siap. Sempat berzikir. Makanya jar Allah, wa ijat ma'nantum faqimus shalah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Jelas benar hadisnya. Kalau hendak agak damai, tenang jiwa, banyak berzikir sebelum kita takbir. Ini yang dimaksud ada harapan banyak ingatnya dengan Allah, karena ditolong oleh zikir kita tadi. Nang menolong zikir kita tadi, karena zikir tadi mengisi kalbu kita mengingat Allah sebelum salat. Coba kita bagasakan sambil mengudak HP waktu orang kan, pas menguak baudu ini laju pulang, ini didorong oleh setan. Laju baudu, bisa diudunya kan sempurna. Karena ada hendak berjamaah cuma serba cepat. Inna ajalah, apa itu hadisnya? Lisyaitan. Al ajalu minasyai. Nang didorong oleh ingin cepat itu adalah dorongan setan. Setan ini menggoda ratan anak beribadah teruslah. Apa aja bila kebaikan digodanya. Punya kada sembahyang kada mudah lagi. Jadi kita hati-hati kalau nak salat, terutama salat 5 waktu inilah jangan sampai ditunda. Itu tadi jelas. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah ada waktunya zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ayat itu menentukanlah. Di dalam tafsirnya la yuakhiru. Jangan engkau undurkan, jangan engkau tunda waktu. Maka barang yang aku lihat daripadanya ibadat umatku itu akan kebajikan, maka aku mengucap alhamdulillah atasnya. Dan barang yang aku lihat daripadanya ibadat umatku itu akan kejahatan atau taksir, maka aku pintakan ampun akan Allah Ta'ala. Baik benar Rasulullah. Asal sembahyang. Kita nang sembahyang nang hati kahulu kahilir, itu nang dimintakan ampun Allah. Maka kita diterima kubilat salatuhu. Diterima sembahyang kita. Asal jangan yang salah ini rukun kauli dan rukun fi'li. Kalau rukun kalbi tadi kan karena niat kita masing-masing itulah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ija ajnabtal 'abdu zamban fa astaghfirullaha yaqulullahu ta'ala li malaikatihi unzuru ila abdi ajnaba jamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzunuba wa ya'khudhu bidzambi ushidukum anni qad kafartu lahu." Artinya apabila berbuat dosa seseorang hamba akan beberapa dosa, maka meminta ampun ia akan Allah Ta'ala, niscaya berfirman ia Allah bagi malaikatnya, menghabarkan Allah dan malaikatnya, "Tilik olehmu kepada hambaku yang berbuat dosa," ujar Allah Ta'ala on malaikatnya, "maka mengetahui ia bahwa baginya itu Tuhan yang mengampuni akan segala dosa." Siapa yang mengetahui si hamba yang berdosa tadi?
maka mengetahui ia si hamba yang berdosa. Nah, bahwa baginya itu ada Tuhan yang mengampuni akan segala dosa itu. Apabila ia tobat, tapi syaratnya tobatlah. Dan ia tahu bahwa Allah itu pengampun. Ini namanya raja. Sifat rajanya kuat kepada Allah. Sifat raja itu mengharap keampunan Allah itu kuat. Tapi bujur-bujur bertobat dan istighfar. Jangan mengharap diampuni tapi kada bertobat, maksiat terus jalan. Itu ngarannya tertipu. Maka aku persaksikan akan kamu, ujar Allah Ta'ala, sekalian wahai malaikat, bahwasanya aku telah mengampuni baginya si hamba yang berdosa tadi, karena dia bertobat dan minta ampun. Nah, jadi kayaknya kita ini selalu berdosa lah, tapi jalannya selalu bertobat dan minta ampun. Sembahyang tadi kan kita salah ya Allah. Makanya imbah sembahyang 3 kali setelah salam astagfirullah. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam hadis kudusi, lau laqiyani abdun biqurabil ardi junuban laqituhu biqurabil ardi maghfiratan. Artinya jikalau mendapati akan daku oleh hambaku dengan dosa yang memenuhi akan bumi, tapi tobat ia daripada dosanya, niscaya aku dapati akan dia manusia yang bertobat tadi dengan sepenuh bumi itu akan ampunanku atau akan rahmat. Nah, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Asal dosa ini kada berkaitan dengan manusia. Itu dosa khusus kepada Allah. Tapi bila berkaitan dengan manusia, ini yang paling berat. Jadi berarti kita menjaga semaksimal mungkin jangan sampai terjadi di antara sama Muslim itu bahasa sakitan hati. Jangan ada dengki, itu aja. Karena sifat dengki ini ada 6 macam yang menggiringi di belakangnya. Akibat dengki. Maka kalau kada beres di dunia ini, kena ke akhirat tetap jalan. Yulqir ruha min amrihi ala mayasha'u min ibadih litunjira yaumat talaq. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Nanti Allah akan mempertemukan rohnya itu di akhirat. Orang yang tidak beres berurusan dengan sesama manusia. Jadi kada nyaman-nyaman kita bahwa di muka bumi ini bila masih berlanjut. Makanya kita kalau sudah tahu banyak mengalah. Nah, harus banyak mengalah. Bila kada beres pasti terjadi ini. Yulqir ruha min amrihi ala mayyasha'u min ibadih litunjira yaumat talaq. Maka Allah memberikan perhatian, peringatan keras, nanti ada pertemuan di akhirat. Yaumat talaq. Talaq itu artinya liqa, pertemuan nanti di akhirat. Nah, jadi masih kita ada beban dengan manusia, umpama orangnya sudah kada ada lagi, maka kita memperbanyak mintakan ampun kepada orang-orang yang pernah kita ganggu. Itu aja jalannya. Tetap ada jalan keluarnya. Kalau kita menjalin punya orang, kita hitung berapa misalnya, maka kita keluarkan, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Atau kalau ada keluarganya yang masih ada, kita serahkan. Masih ada jalan keluarnya dalam agama, tidak mungkin tidak ada. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaka la yarfa'ul kalama anil abdi ija ajnaba sitta sa'atin fa in taba wastaghfara lahum lam yaktubuhu alaihi wa illa katabaha syai'atan wa fi labdin akhar fa ija katabaha alaihi wa amila hasanatan qala sahibul yamin li sahibi shimal
wa huwa amiru alaih alqi haji syai'ah hatta alqiya min hasanatihi wahidatan min tasdidkah adalah min tad'ifil ashri wa arfa'alahu tis'ata hasanatin patulka anhu haji syai'atu. Artinya bahwasanya malaikat itu mengangkatkan ia akan kalam pena daripada seorang hamba apabila ia mengerjakan dosa sekira-kira 6 jam. Jadi kalau seseorang tahu kita mengerjakan dosa selama 6 jam itu kada ditulis dulu. Dosa kada ditulis. Tapi bila lewat pada 6 jam ditulis. Jadi kasih sayangnya lah Allah on kita nih. Diberikan waktu 6 jam. Sekira-kira 6 saat. Maka jikalau tobat ia dan meminta ampun akan Allah Ta'ala, niscaya tiada disuratkan kejahatannya itu. Cuma kejahatannya ini kejahatan dengan Allah. Lah, menang tak ambil di kawan, ini ada kawan. Terjalim kawan, tersambat kawan, terfitnah kawan, tak ada kawan. Berurusan dulu, minta halal, minta reda. Jadi kita semaksimal mungkin harus menjaga supaya ibadah kita ini jangan sia-sia. Biar kita pengibadah, rajin beribadah, mun lisan kita sering menyebut orang, kada kawa langsung masuk surga. Maka lisan kita ini nang cepat benar macam-macam. Ngalih benar menahani ya ada. Kawan kawan nih memandir kawan, tetapi jelas menampak itu kayak pegarang bisahnya aja. Anak menampaki. Nah, paling alih lisan gitu. Makanya disebut dalam sebuah lisanul azim. Nah, lisanul azimah. Lisan itu dikatakan besar. Padahal lisan kita halus kalau ternyata yang dimaksud besar itu dampak ucapan kita. Al-bala'u muwakkalun bil mantik, kata Rasulullah. Al-bala' muwakkalun bil mantik. Bala itu datang karena sebab ucapan, karena sebab kata-kata. Al-bala' muwakkalun bil mantik. Hadis lah. Maka apabila menyuratkan malaikat itu akan kejahatan itu lalu berbuat ia akan kebajikan, maka berkata malaikat yang di kanan itu bagi kawannya atau tolannya malaikat yang di kiri itu, padahal ia jadi ketua atasnya. Jadi yang di kanan ini pemimpin lah. Jadi matur cara menulis lah diatur karena ketua. Lain ketua langgar mata ketua matur. Jatuhkan olehmu akan kejahatan itu daripada suratannya itu, hingga aku jatuhkan daripada gandaan kebajikannya yang 10 itu 1 kebajikan. Dan setelah itu aku angkatkan baginya 9 kebajikannya yang masih tinggal. Maka menjatuhkan ia malaikat akan sebelah kiri tadi akan kejahatan yang diperbuatnya itu daripada suratannya. Kada jadi karena ada kebajikannya 10. Itu dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nah, jadi di sini kita artinya memperbanyak berbuat kebajikan yang sunat. Kalau yang wajib sudah sama kita, maghrib 3 kalau Isya 4. Menurut Al-Quran ini al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Dan kata Anas radhiyallahu ta'ala an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajnabal abdu zamban kutiba alaihi." Faqala a'rabiyyu
Wa in taba anhu qala muhiya'an. Qala fa in ada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuktabu alaihi. Qala al-a'rabiyyu fa in taba qala muhiya min sahifatihi. Qala ila mata? Qala ila an yastaghfirallaha wa yatuba ila Allah azza wa jalla. Innallaha la yamallu minal maghfirah hatta yamallul abdu minal istighfar. Fa iza hammal abdu bihasanatin katabaha sahibul yamin hasanatan qabla an ya'malaha. Fa in amilaha kutibat lahu asyru hasanat summa yudha'ifuha Allahu ta'ala ila 700 da'fin. Wa ija hamma bi khati'atin lam yuktab alaihi fa ija amilaha kutibat khati'atan wahidatan wa wara'aha husnu afwillahi azza wa jalla. Rasulullah bersabda, apabila berbuat dosa seorang hamba Allah Ta'ala akan dosa, niscaya disurat atasnya atau dicatat atasnya. Maka berkata seorang Arab Badawi, ini Arab Badawi inilah, bagusnya di Betakun, jaya kalinya Betakun kan tahu kita. Arab Badawi ini yang itu orang kampung, nak ada tahu juga. Nah, makanya bertanyanya rancak Badawi Nabi. Nah. Ujar Arab Badawi tadi apa? Maka jika ia bertobat, ya Rasulullah bagaimana? Maka sabda Rasulullah, jika ia tobat niscaya dihapuskan dosanya yang disuratkan itu. Nah, tadi sudah disuratkan kejahatan kali digawe, tapi bertobat langsung dihapus. Ujar Rasulullah. Maka berkata pula Arab nih, Betakun pulang Arab nih. Maka jika ia kembali kepada berbuat dosa itu, betapa halnya kayak apa ya Rasulullah kalau ia berbuat dosa pulang? Maka sabda Nabi, jika ia kembali kepada berbuat dosa itu, niscaya disuratkannya pula atasnya. Maka berkata pulang Arab, Betakun pulang. Hah? Betakun pulangnya. Maka berkata pula Arab Baduy itu, maka jika ia tobat daripada dosanya itu, betapa halnya, kayak apa keadaannya? Maka sabda Nabi SAW, jika ia tobat daripada dosanya, niscaya dihapuskan daripada suratannya itu. Maka berkata Arab Baduy, Betakun pulang. Macam mana Betakun nih lah? Tapi ini maksudnya mah enggak itu lah. Cuma ini kan kita jangan diturutin lah. Kalau pena mati, ini mau dikali mahulut mudahnya lah. Contoh, maka berkata Arab Baduy itu, hingga manakala daripada pekerjaan yang demikian itu, maka sabda Nabi hingga mengucap ia istighfar dan tobat ia kepada Allah Ta'ala. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada segan atau tiada bosan daripada mengampuni akan dosa hambanya yang tobat itu. Hingga segan atau malas hambanya itu daripada mengucap istighfar. Nah, tapi ini kesalahan dengan Allah. Maka apabila mencita seseorang hamba akan berbuat kebajikan, niscaya menyurat oleh malaikat yang di kanan akan kebajikan. Ini hanya bercita-cita aja orang kita nang baik itulah. Makanya aja Rasulullah, niatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang beriman tuh jauh lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Waktu berniat itu kan bersih. Kada ujub pada riya, tapi ketika beramal itu macam-macam masuk. Makanya kita banyak berniat aja. Nah, nyata aja bang, ngomongnya kada baik itu lain pelapisahnya. Maka jika ia berbuat kebajikan itu, niscaya menyurat ia 10 kebajikan. Kemudian memberi ganda oleh Allah Ta'ala kebajikan itu hingga 700 gandanya.
Dan apabila mencita-cita seorang hamba itu dengan berbuat kejahatan, nah ini adalah lawannya nih. Niscaya tiada disurat oleh malaikat yang di kiri akan suratan atasnya. Maka jika ia memperbuat, ia akan kejahatan, niscaya menyurat ia malaikat atasnya akan satu kejahatan jua. Dan ia menyurat pula bahwa di belakangnya itu masih tersedia sebaik-baik kemaafan Allah Ta'ala Azza wa Jalla bagi kejahatan itu. Artinya berharap supaya minta ampun. Pokoknya kita jangan kurang pelembah sembahyang tuh Nabi 70 kali sampai 100, berarti kita paling sedikit 100 lah. Paling sedikit benar. Istighfar, salawat 100 munyakawatu banyaki. Nah. Dan adalah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, inni la asumu illa syahr, la azidu alaih, wa la usalli illa al-khamsa, wa la ajidu alaiha, wa laisa lillahi fi mali sadaqatan, wa la hajjun, wa la tatawwu'un. Aina anna ijamitu?" Hebat pula pertanyaan ini lah. Pertanyaan sahabat ini luar biasa. Fatabassama Rasulullah SAW wa qala na'am ma'i ija hafizta qalbaka minasnain al-gilli wal hasad wa lisanaka minasnain al-ghibah wal kadhib wa aynaka minasnain an-najri ila ma harramallahu wa an tajdari bihima musliman dakhalta ma'i al-jannata ala rahatai hataini. Ini sahabat bertakun nih lah. Kepada wan Rasulullah, aku nih jar sahabat puasa aja, tapi kadang menggawe nang sunat-sunatnya. Puasa wajib aja. Aku nih sembahyang Rasulullah, tapi aku kan bisa menggawe nang sunat-sunatnya. Kalau aku mati di mana andaknya aku nih aja. Itu bertakunnya juga lucu lah. Mau ulu-ulu aja gitu. Nah. Tapi ujungnya nih nggak amalannya nang berat lah ujungnya nih. Ya Rasulullah, bahwasanya aku tiada puasa melainkan akan sebulan Ramadan juga. Padahal tiada aku lebih atasnya atasnya daripada bulan Ramadan, puasa Ramadan itu. Kadada sunatnya kadada menggawe aku. Dan tiada aku sembahyang melainkan fardu yang 5 waktu juga. Padahal tiada aku lebih atasnya. Ada dalam sunatnya. Nah wajibnya bang terus. Nah. Sibuk benar kau orang negara tahu juga bang lah. Nang bertajani sehingga kada kau menggawe nang lainnya. Dan tiada bagi Allah Ta'ala di dalam hartaku sedekah miskin orangnya lah miskin. Kadada kebetulan rezeki nang banyak. Jadi kada kau bersedekah yang wajib. Artinya kada kau mengeluarkan zakat sedekah yang wajib. Dan tiada bagi Allah Ta'ala atasku kada kau bahaji yang fardu. Dan tiada aku mengerjakan suatu ibadah yang sunat. Maka kamana aku apabila aku mati? Di mana andaknya aku nih sahabat bila aku mati nih? Kayak orang juga dalam kubur ya lah. Ada nangka itu batakun non Rasulullah. Maka tertawa Rasulullah mendengar inilah, tertawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bersabda, bahkan engkau serta aku ya Rasulullah di dalam surga. Jikalau engkau memeliharakan hatimu daripada 2 perkara. Nah pertama hati yang dijaga. Lah, amaliyahnya hati yang dijaga. Jikalau engkau memeliharakan hatimu daripada 2 perkara, yaitu engkau peliharakan daripada bersakit-sakitan hati dengan manusia. Berarti ini jangan dengki. Nah, gil itu kan itu kecil benar masalahnya lah. Ada kalau dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gil. Nah, itu sedikit kecil benar. Ada di dalam hati kada nyaman lawan orang. Ini kalimatnya gil kan hadis nih. Nah, al-gilli wal hasad. Apalagi nanggana
Nang halus benar kita dengki dengan orang kada kawa. Batatai rumah berdangkian kada kawa. Ini tanda kupur nikmat. Orang dengki ini tanda kupur nikmat. Ini bahaya. Kupur nikmat ini bahaya benar. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan surah Asy-Syura, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tafsirnya al jannatu liman lam yattasib bil kufri minas sakalain insan wa jinnah. Bila kadada lagi kita iman, ya toh. An-naru liman ittasapa bil kufri minal mukalafain insan wa jinnah. Itu tafsirnya. Jadi jangan ada dengki kita. Halus masalahnya gilnya. Kadang-kadang mun sawat bakal hayam tuh gak benar tak? Nah ini yang kita perhatikanlah. Jadi kayak apa aja kita beribadah, bila ada hasad maka itu tidak bakalan. Karena aja Rasulullah, bila ada hasad di hati iman keluar. Bila hasad keluar iman masuk. Al hasadu ya'kulul hasanat kama takulul bahim al hasis. Atau kama takulunar al khatab. Jadi orang hasad itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang ada sebagaimana binatang memakan rumput-rumput yang kering itu. Jadi bila ada hasad iman kita hilang. Jadi sia-sia ibadah kita tuh sia-sia. Itu menunjukkan kufur nikmat, kada mensyukuri. Orang hasadnya kan dengki dengan nikmat ada pada orang. Nah, itu maksudnya. Lain hiri menuruti lain. Jadi pertama, dua, menjaga hati jangan bersakit-sakitan. Jangan bersakit-sakitan hati dengan manusia. Manusia ini umum, awan dang sanak, awan mamarina lah. Mun anak kan karena dinasihati lah. Sama aja tuh, harus berida-ridaan. Wajib kadang harus lagi wajib sebelum kita meninggal. Makanya penting kalau sudah kematian itu kan ahli warisnya ada sedikit bicara atau minta sambutan, minta maaf, minta rida. Dan daripada dengki akan manusia, ya. Dan lagi engkau peliharakan ya Rasulullah lidahmu daripada dua perkara pula, yaitu daripada mengupat dan berdusta. Ini nang alih-alihnya aja gawean nih. Nah, orang sahabat tadi nang digawe puasa bulan puasa aja, nang lain kan ada sembahyang 5 waktu, nang lain kan ada semua, cuma jari Nabi ini nah kuncinya. Pertama jangan ada kedua sampai dah. Umay lah. Dah kalau kita bisa sampai sini aja dulu. Karena kan kita itu berbicara waktu tadi kalau baca Qur'annya bemandak. Kalau sampai waktu apalagi ceramah. Baca Quran itu bemandak. Lebih abdal kita menjawab ajan. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini mendapat taufik dari Allah, kau mengamalkan dengan berkat rahmat Allah, dan Allah mudah-mudahan mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu Iyyaka na'budu Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin, min ibadikash syakirin, min ibadikash sabirin, min ibadikash shadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal mutawadhi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min عبادك الصالحين من عبادك المتقين بحق هذا المجلس برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah